Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih teman-teman? Kabarnya gimana? Baik ya. Baik, alhamdulillah. Di sini saya Atia. Kemudian di sini juga ada Erina. Halo Erina. Halo. Ada juga Ratna. Hai, hai Ratna. Ada juga Felix. Halo Felix. Ada juga Salis. Hai Salis. Ya, halo. Nah, di sini ini dari kelompok 2 mata kuliah Kewirausahaan Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Mau ngulik nih tentang dunia kewirausahaan. Nah, bukan kaleng-kaleng. Hari ini kita akan bincang dengan narasumber satu pengusaha yang namanya udah kemana-mana. Pokoknya terkenal di Indonesia, apalagi di Solo Raya. Beliau ini asisten dari motivator nomor 1 di Indonesia, bayangin. Bapak Andri Wongso. Nah, langsung aja gak usah lama-lama, kita sapa ya. Halo Mas Rio Juara, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atia. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah baik. Ketemu. Betul. Sekarang lagi sibuk apa nih Mas Rio? Sibuk banyak belajar sih. Jadi masa pandemi ini waktu yang tepat untuk kita ngisi waktu yang kemarin-kemarin kita mungkin lubang kemampuannya, di situ kita sedikit demi sedikit tutupin dengan belajar. Jadi lebih ke pembelajaran, lebih kita gali ilmu banyak-banyak ya Mas ya? Ya, betul. Mas Rio adalah CEO dari Delivo, founder dari Evo, dan owner dari Line Parcel. Nah, organisasi Mas Rio juga gak kalah banyak. Beliau itu Ketua Gerakan Wira Usaha Nasional. Nah, beliau juga koordinator Yuk Bisnis Solo. Beliau juga pengurus HIPMI Solo loh. Nah, beberapa prestasi beliau sangat banyak sekali. Saya sebutin 2 ya. Yang pertama, 10 Outstanding Young Person. Nah, yang kedua yaitu beliau pernah dinobatkan sebagai mahasiswa wirausaha terbaik tingkat nasional oleh Dikti. Wah, prestasi beliau banyak sekali, usaha beliau banyak, dan organisasi beliau juga banyak banget. Nah, nggak usah lama-lama, kita setelah ini langsung tanya-tanya ke Mas Rio tentang seputar kewirausahaan, kita kupas tuntas pokoknya. Nah, Mas Rio, di sini kami ada beberapa pertanyaan untuk Mas Rio nih. Yang pertama, kan tadi Atia udah tahu ya, kita semua udah tahu kalau Mas Rio itu CEO dari Delivo, dari Evo, dan owner dari Line Parcel. Nah, Mas Rio kira-kira bisa nggak sih menceritakan apa aja itu bisnis Mas Rio, bentuknya seperti apa, kan kita belum tahu nih. Monggo Mas Rio. Oke. Cerita bisnis yang tadi ya di Evo ya. Jadi waktu itu karena waktu kuliah sempat jatuh bangun di dunia bisnis, kemudian sempat hijrah ke Jakarta. Nah, sepulang dari Jakarta di situ tuh mengawali Delivo dan juga Evo. Nah, waktu sebelumnya kan di Jakarta waktu itu ojek online sudah merebak. Nah, sementara di Solo belum ada. Kami berpikir gimana ya, karena kan yang namanya bisnis sudah habis jatuh bangun kan periode pertama gitu, tentunya nggak pengen lagi dong pakai pola-pola lama gitu. Jadi periode kedua dalam bisnis waktu itu tahun 2016-an mencoba meng-create layanan jasa antar gitu. Waktu itu bidik utamanya adalah para pelaku usaha kecil menengah gitu. Karena para pelaku usaha kecil menengah mereka itu punya punya produk, tapi mereka nggak punya tenaga, nggak punya waktu, nggak punya SDM untuk bisa mengantarkan paketnya gitu. Nah, untuk itulah Delivo hadir gitu. Jadi sesimpel itu. Nah, namun seiring berjalannya waktu itu banyak permintaan untuk sekalian nganterin orang boleh nggak gitu dan sebagainya. Ini kan kayak Gojek nih gitu. Ya udah deh, akhirnya kami meng-create turunannya dari Delivo itu dengan Evo. Nah, Evo ini kami waktu itu malah justru fokus utamanya kepada para anak muda terutama mahasiswa. Pelaku usaha juga ada, tetapi dominannya adalah para mahasiswa gitu. Nah, driver kami pun juga banyak kan mahasiswa waktu itu.
60-100 driver ada yang mereka semua mahasiswa gitu, mahasiswa karena mereka paling ngerti kebutuhan dengan target utamanya mahasiswa. Jadi kan sesuai saran dari guru saya waktu itu, bisnis itu kita awali dari sebuah solusi dari problem yang ada gitu. Nah, jadi kita melihat, kita memilih problem mana nih mau kita solusiin. Oh iya, kebutuhan akan layanan antar itu tuh masih minim gitu. Nah, sehingga kita meng-create itu. Nah, saat ini di Livo kami rebranding menjadi satu pintu untuk semua gitu. Jadi Delivo ini layanan untuk ngambil semua paket, semua ekspedisi kita bisa nanganin gitu. Jadi sebut aja Line Parcel, JNE, JNT, Wahana, Tiki, Pos, Ninja, dan lain sebagainya itu kita bisa ngambil semuanya gitu. Nah itu yang kami lakukan. Ya. Nah, kalau tahun berdirinya sendiri Mas Rio itu mulai mendirikan Delivo, Evo, dan Line Parcel, menjadi owner Line Parcel itu sejak kapan ya Mas? 2016 akhir. Itu semuanya langsung ya Mas? Iya, kalau keagenan Line Parcelnya 2017 pertengahan. Langsung dikembangkan jadi satu ya Mas ya, hebat. Ya, betul. Bisa jadi motivasi nih untuk generasi muda yang lain. Nah, tadi kan udah disebutin ya Mas, beberapa usaha Mas Rio, banyak banget ya, ada 3 tadi. Nah, di antara beberapa yang disebutkan Mas Rio tadi, itu kan pasti ada yang benar-benar jasanya sangat dominan digunakan masyarakat gitu Mas. Nah, itu kira-kira yang mana ya Mas? Ya, karena kami awal jadi gini sih, Evo itu kan waktu itu semacam Gojek ya. Ketika Gojek, Grab, Uber sudah datang ke Solo, otomatis banyak para usaha serupa itu pada tiarap gitu. Nah, apa yang kami lakukan? Ya bisa ganti bisnis modelnya gitu. Bisnis modelnya kami sesuaikan menjadi sebuah kebutuhan bagi mereka, karena apalagi di masa pandemi ini ya, masa pandemi banyak mereka yang beralih ke aktivitas jual beli online gitu. Jual beli online mereka akan sangat butuh ekspedisi. Waktu itu kenapa ekspedisi yang kami pilih keagenan gitu. Jadi dari berawal satu keagenan ekspedisi, kami buka beberapa cabang, terus buka ekspedisi yang lain juga gitu. Karena sekali lagi kebutuhan akan jasa ini tuh kenceng gitu. Dan tahun lalu juga diprediksi bisnis ekspedisi salah satu bisnis yang masih akan survive gitu. Nah, untuk itu alhamdulillah pilihan kami saat ini di ekspedisi. Namun karena kami menyadari bahwa keagenan ekspedisi kan bukan sepenuhnya milik kami, ya kan? Kan kami ngambil keagenan tuh. Kami punya Line Parcel beberapa cabang, ada JNE, ada kantor pos, ada NCS dan beberapa yang lain. Nah, akhirnya kami mengaktifkan kembali tadi merebranding Delivo itu. Delivo sebagai brand yang memang kami bangun sendiri. Di Solo sepertinya belum ada yang kami meng-create itu untuk menangani semua yang memang butuh untuk kirim paketnya gitu. Kami tidak ada beban sama sekali, tidak ada beban biaya atau tarif tambahan kepada para pengguna gitu. Jadi mereka yang pengen kirim paket, silahkan mereka hubungi kantor kami yang jemput, tidak ada tambahan biaya sama sekali. Mereka kalau sudah menentukan ekspedisi apa yang dipilih, ya kita sesuaikan. Kalau mereka masih bertanya, Mas, pengen kirim yang lebih cepat, yang lebih murah, itu pakai apa ya? Nah, kami sesuaikan sama apa yang mereka minati, kemudian kami sesuaikan, udah deh, sesimpel itu. Berarti kayak gini ya Mas, memutar otak supaya Delivo ini tetap jalan gimana, terus berarti awalnya Delivo itu kayak delivery oleh-oleh seperti itu Mas? Nge-freeze, sorry, kayak apa? Itu, seperti delivery oleh-oleh itu Mas? Ya. Oh, itu konsepnya seperti apa Mas, kok delivery oleh-oleh? Okay. Jadi kami menyadari bahwa waktu itu kan berarti belum ada pandemi ya. Nah inilah, jadi kalau kita itu punya
punya bisnis ya, punya bisnis kita harus jangan ragu untuk bagaimana untuk mempertahankan gitu. Nah, salah satunya dengan mengubah bisnis modelnya gitu. Nah, bisnis modelnya suatu contoh ketika saya waktu itu bisnisnya semacam Gojek. Ketika Gojek dan lain sebagainya sudah berdatangan gitu ya. Ya udah kami ubah bisnis modelnya. Kami fokus ke mengantar oleh-oleh secara online. Nah, waktu itu kami kerjasamanya sama pihak-pihak hotel, pihak ya tempat-tempat keramaian yang mereka itu kebanyakan mereka banyak pengunjung yang mereka itu cari oleh-oleh, nggak usah bingung, cukup ngubungin kami nanti bisa tektokan. Waktu itu belum ada, jadi setiap bisnis pun kita harus ada nilai keunggulan. Kalau saya sedikit cerita, waktu jadi saya tujuan cerita biar teman-teman ketika membuat bisnis punya pandangan yang bisa ditiru ya. Jadi waktu kami awalnya buka semacam Gojek tadi, meskipun Gojek datang, oh kita lihat tuh apa yang masih menjadi nilai keunggulan dari bisnis kita jalankan. Oh, Gojek waktu itu belum ada mobil loh gitu. Jadi cuman ada Go Ride gitu, Grab Ride gitu, ataupun Uber waktu itu belum hadir gitu ya. Nah, kami malah justru mengawali pertama kalinya ada layanan pakai mobil kayak gitu, pakai box kayak gitu itu mengawali. Sekarang mereka sudah ada, oke, apa yang kita itu masih bisa masuk? Oke, kita bisa masuk dengan mereka belum ada layanan chat. Mereka biasanya telepon waktu itu. Teman-teman mungkin itu tahun berapa ya, Mas? Nah, kami melayani dengan chat. Kalau chat kan enak ya, jadi mereka itu semisal nih contoh mereka pesen makanan, "Mas boleh nambah kerupuknya 1," gitu ya. "Mas kerupuknya yang merek ini." Waktu itu kita juga ngelayanin gitu, sampai sejauh itu. Sampai baru beberapa tahun lalu itu mereka sudah punya, nah ini maksudnya ini bisnis kecil, tetapi bukan berarti untuk melawan bisnis raksasa gitu ya, tetapi akan selalu ada celah gitu. Waktu itu masih ada celah yang mana kami berfokus kepada mahasiswa kan. Contoh nih, waktu itu sekedar untuk mengumpulkan tugasnya teman-teman mahasiswa, sekedar untuk jadi kalau di Gojek kan mereka itu nggak bisa memilih drivernya, kalau di kita kan bisa. Jadi mereka yang teman-teman mahasiswa gitu ya, saya mau dijemput gitu kan, paket layanan kita kan ada, saya mau dijemput sama Mas A gitu ya, atau Mas yang itu ya, motornya itu saya lupa namanya gitu, kayak itu kita bisa ngelayanin gitu, itu yang nggak bisa dilayanin sama yang lain. Nah itu satu contoh ya, itu dulu sebegitu harus kita berkreasinya pada waktu itu ya. Nah untuk saat ini pun juga sama, oleh-oleh online gitu. Waktu itu juga ya, oleh-oleh online sekitar tahun 2018-an. Nah, oleh-oleh online belum ada dimanapun itu, tetapi perlu ingat bahwa yang namanya bisnis itu kita harus siap selalu suatu saat ada kompetitor yang bermunculan gitu. Waktu itu 2 minggu kita meng-create, kita sudah ada aplikasinya, mobile apps waktu itu. Kemudian, JN-nya punya nih gitu. Langsung keluar-keluar kemana-mana. Aduh, kita berarti harus kalau mau ngelawannya harus pakai ekspedisi atau kerjasama dengan ekspedisi serupa. Nah, waktu itu kenapa kami membuka ekspedisi? Tujuannya biar bisa menyaingi awalnya gitu. Kami kerjasama sama buka satu keagenan ekspedisi layanan parcel waktu itu ya. Kemudian tujuan utamanya itu untuk bisa head to head gitu sama yang tadi ya. Nah, kemudian yang namanya bisnis teman-teman, kita harus tahu bahwa pertama kita harus punya kalau namanya apa ya, saya tiba-tiba lupa, di situ tuh ada 4 item gitu. Jadi ada yang namanya sapi perah, ada anjing, ada tanda tanya, ada bintang gitu. Nah, kalau kita mengawali bisnis, baiknya kita punya dulu sapi perahnya. Sapi perah di sini bukan berarti kita jualan sapi gitu ya, bukan. Nah, sapi perah di sini kita jualan apapun yang bagi kita itu mudah untuk kita lakuin gitu. Apa itu? Ya ekspedisi ini mudah bagi saya. Jadi ekspedisinya itu udah kenceng, akhirnya kan punya banyak pemasukan ya.
Tapi ingat, sapi perah ini suatu saat akan bisa jadi anjing. Anjing atau sapi perah itu maksudnya gini, sapi perah ini yang namanya sapi ya, ada yang bisa kita perah susunya, bisa kita konsumsi sendiri, bisa kita jual menghasilkan uang gitu. Intinya adalah apapun yang menghasilkan uang, yang mudah bagi kita mungkin. Yang anjing tadi adalah anjing atau anjing piaraan, yang namanya anjing piaraan atau kalau kita punya hewan peliharaan kan yang ada malah justru kita ngeluarin uang, ya kan? Nah, jangan terlalu buru-buru puas ketika kita sudah punya banyak pendapatan gitu. Nah, sapi perah ini harus segera dijadiin tanda tanya atau bintangnya harus ketemu nih. Kalau enggak nanti takutnya di saat saat sapi perah ini jadi anjing nanti repot. Jadi waktu itu ketika kami bikin Delivo Evo awal-awal 2006 waktu tahun 2016 akhir itu pemasukan kencang sebagai mahasiswa lumayan lah gitu. Apalagi punya tim banyak yang mereka tanpa kami gaji gitu. Nah, dari situ kita harus saya dengan tim waktu itu dengan tim inti nyampein kita harus punya bisnis yang lain loh. Takutnya nanti jadi anjing gitu. Benar. Suatu saat ternyata jadi anjing karena lesu permintaan karena tadi berdatangan pasukan hijau dan hitam itu tadi ya. Nah, kemudian tadi untuk gimana cara kita untuk mengubah bisnis model ya. Sama halnya gini teman-teman. Paling mudahnya gini, sebagai gambaran lagi ya. Bisnis tangan gitu. Oke, jam tangan. Ini ada Mas Felix. Mas Felix biasa ganti jam tangan tuh berapa bulan sekali? Atau berapa tahun sekali gitu? Kalau cowok berapa kali Mas biasanya Mas? Kalau saya biasanya itu kalau udah agak rusak-rusak, Mas. Jadi jam tangannya itu udah rusak baru ganti ya. Oke. Nah, bayangin itu rusaknya biasanya berapa tahun, Mas? Biasanya 1 atau 2 tahun udah rusak, Mas. Oke. Nah, bayangin kalau kita itu jualan jam tangan yang customer-nya itu mereka itu akan repeat order nunggu kalau rusak gitu. Jadi 2 tahun mereka baru beli. Gimana kita bisa mempertahankan bisnis ketika pembelinya itu repeat ordernya angkanya kecil gitu. Nah, ya udah kita ubah bisnis modelnya. Jadi kita bukan keluar-keluarnya jam tangan lagi, tetapi bisa jadi kita dengan kita bisnisnya ngejual kado loh gitu. Ini kado spesial kita ada dominan kita tawarinnya itu jam tangan gitu. Oh kado untuk orang tua kita gitu ya, untuk pasangan kita kan gitu ya yang punya, atau untuk apa ya mungkin dosen kita ya kan kayak gitu ya. Jadi itu suatu contoh untuk mengubah bisnis model gitu. Tadi kan kalau Atia Kaci, Atia lihat-lihat nih ya Mas, dari Delivo Evo itu kan basisnya memang online semua ya Mas. Nah, kenapa bisa Mas Rio tuh kepikiran untuk bikin bisnis online gitu loh Mas? Padahal kan bisnis online tuh riskan ya Mas ya. Nah, seperti itu Mas. Oke. Justru bisnis online itu bisnis yang lebih aman sebenarnya. Amannya dalam artian gini, bagi teman-teman memulai bisnis, kalau teman-teman mau bukanya offline, kan mau nggak mau harus punya tempat dan lain sebagainya, ya kan? Harus punya stok barang dan lain sebagainya. Itu kenapa saat ini tuh banyak banget yang mereka itu mengawalinya dengan reseller, dropshipper, tanpa mereka punya barang sama sekali gitu. Nah, kenapa yang waktu itu saya lakukan online? Karena saya ngelihat, sama seperti saya waktu itu buka keagenan ekspedisi ya. Jadi kalau saya waktu itu semua agen dikumpulin, terus, nah salah satu kunci keberhasilan juga itu open minded teman-teman. Jadi waktu itu pernah saya ingat banget 2018 akhir kalau nggak salah, itu semua agen ekspedisi saya sebut ya Land Parcel itu dikumpulkan semua. Nah didatangkan mereka yang jago di dunia marketing online. Tetapi lah kok malah tanda kutip dikritisi,
cemooh gitu-gitu. Loh ini gimana nih? Terus sampai waktu itu, oh Mas Rio nih jago di marketing online nih mesti nih gitu kan. Terus, loh padahal saya nggak pernah memulai gitu. Terus saya lihat kiri kanan, oh iya ya, kebanyakan orang tua gitu atau senior gitu. Oke, berarti kayaknya ini adalah kuncinya nih. Saya akhirnya pelajari marketing online pada waktu itu. Apa yang saya bisa dahulu deh waktu itu, yang saya bisa cuman ya sesimpel aja bikin akun IG-nya lah, bikin akun FB yang fanpage-nya lah, terus kemudian mengenal di Google, bikin Google Bisnisku, terus bagaimana untuk optimasi SEO-nya dan sebagainya, itu yang saya lakukan gitu. Nah, pada waktu itu belum ada mungkin ekspedisi yang berpikir gitu untuk itu dikelola gitu. Nah, dari situlah kami sudah punya starting point yang bagus, sehingga saat ini gitu ya, bukan hanya saat ini, saya kan waktu itu buka 2018 tengah ya, 2019 akhir itu kami sudah dikasih stempel gitu, sudah dipredikatin sebagai kiriman terbanyak gitu se-Solo Raya. Nah 2019 akhir karena waktu itu sampai saat ini alhamdulillah. Nah apa yang menjadi apa ya, nilai kekuatan kami, karena kami selalu melihat, kami bikin positioning kami harus tepat gitu. Contoh ya, ini karena berhadapan sama teman-teman mahasiswa gitu, jadi biar teman-teman nanti, jadi dalam hal bisnis itu, karena bisnis itu bukan ilmu klinik ya, bisnis harus kita pelajari keilmuannya gitu. Jadi contoh ya, waktu itu positioningnya yang kita jual lah tanda kutip, yang kita keluar-keluar itu bukan pada umumnya. Pada umumnya kan kita ada diskon, kita gratis jemput paket. Nah, semua kan juga ngelakuin yang sama gitu. Nah, saya gali gitu. Pelanggan-pelanggan kami, mereka itu butuhnya apa sih? Mas, saya tuh pengennya itu ada ekspedisi yang buka malam gitu. Atau saya tuh pengennya tanggal merah itu atau hari Minggu buka gitu. Itu yang saya tangkap. Ekspedisi lain belum berpikir ke sana, saya fokusnya ke situ. Keluar-keluar saya hanya itu doang. Keluar-keluar saya hanya pengen cari ekspedisi yang buka sampai malam dan tanggal merah buka. Nah, hubungi kami gitu. Dari situ kenceng banget. Kemudian yang lain ikut-ikutan kan, no problem. Waktunya kita untuk repositioning gitu. Kita positioningkan ulang gitu. Apa ini menjadi kebutuhan? Ternyata ekspedisi lain mereka itu slow respon banget gitu, nggak digubris lah bahkan gitu. Nah, oke, kita harus lebih fast respon dan karena kami secara tim itu beberapa shift gitu, kami berani pakai tagline lebih fast respon dan layanan online 20 jam gitu. Nah, karena saya tidurnya malam, pagi juga biasanya kita sudah on gitu. Jadi kita layanan online 20 jam. Mereka yang bertanya tengah malam, mereka yang nanya paket sampai mana, atau mereka mau tanya tarif dan sebagainya, kita bisa layanin gitu. Nah, bagi mereka yang saat ini mereka akan sulit banget ngejar gitu. Sampai kenapa kami berani keluar-keluarnya lebih fast respon, kami harus ngerekrut CS khusus gitu. Bahkan CS kami sudah ada 2 orang yang khusus nanganin megang HP gitu. Dan sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa semua ada ilmunya, termasuk repositioning ini penting gitu untuk strategi menang bersaing kita itu di mana gitu. Jadi setiap bisnis kalau kita itu mau menang bersaing, kita harus ngelakuin itu. Jadi kalau kita mau bisnis, sebisa mungkin bisnis kita itu orientasinya adalah bisa nomor 1 kalau bisa loh ya. Apa yang bisa dilakukan? Harus reprofiling gitu namanya. Nah, itu ada ilmunya sendiri. Salah satunya untuk menentukan subkategori produk kita itu apa. Biar jelas kalian ya. Ini nggak tahu nih ngabisin waktu nggak ya? Nggak apa-apa ya, Tia ya? Tidak apa, Mas. Biar banyak ini keilmuannya. Jadi contoh nih, saya mau ngawali bisnis Mas. Iya, mau jualan apa? Jualan kerudung. Di mana-mana sudah banyak tuh jualan kerudung gitu. Oh iya ya gitu. Saya sulit berarti untuk jadi juara 1 gitu. Iya sulit gitu. Gimana caranya?
caranya adalah spesifik lagi, kerudung yang seperti apa gitu. Contoh, kerudung yang untuk mereka yang kerja gitu. Memang ada bedanya, ada. Bahkan mereka yang kerja pun ada, bisa kita pisahin lagi, mereka yang kerja di kantoran atau mereka yang kerja di outdoor, ya kan? Kan cewek ya kalau kerja kan ada juga yang mereka itu mobile gitu kan. Loh emang bedanya apa? Ya beda, kalau di kantoran dingin, AC, ya kan? Kalau di luar gerah gitu kan, tentunya kan jilbabnya juga mungkin bahannya harus kita sesuaikan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dari situ kita bisa menentukan atau untuk memilih gitu. Satu contoh satu yang sekarang itu teman-teman nanti habis ini searching aja, kalau nggak salah namanya Nore gitu. Itu dia berpikir bagi mereka yang muslimah, mereka itu pengen hobi renang, mereka kalau baju renang gimana ya? Ternyata ada tuh namanya mereknya Nore gitu, yang mereka spesifik banget di situ dan mereka menang di situ gitu. Nah itu juga penting, gitu. Oke Mas, nanti dilanjut. Ya Mas, tadi kan udah ya ditanya-tanya sama Mbak Tia tentang usaha-usaha nih yang di Mas Tio. Nah, Ya. Sekarang ini saya lanjut ya Mas ya. Ya silakan Jadi, Salis. Mas, mana sih apa langkah-langkah yang dilakukan Mas Tio untuk mencapai target-target usaha yang Mas Tio jalani saat ini gitu? Oke, jadi gini sih teman. Jadi langkah-langkah kan, kalau saya mengawalinya itu dengan kita harus mengerti fondasi bisnis berkah gitu. Pertama kita harus mengetahui berapa angka cukup kita dan berapa angka cukup tim kita gitu. Jadi kalau nggak kita tentukan ya, yang kedua setelah mengetahui angka cukup kita, yang kedua makna suksesnya itu seperti apa. Nah ini bagi saya toksik ya kalau sekarang itu kalau kita mengkategorikan siapa sih yang kategori sukses, orang yang sukses itu adalah mereka yang mobilnya supercar gitu, bukan hanya motocar lagi ya, motocar, Lamborghini, mereka yang apa ya, selalu memamerkan aktivitasnya di tempat yang mewah-mewah gitu. Kalau itu definisi sukses, aku kalau cerita kayak gini tuh ke bawah suasana ya. Apakah ibu bapak dosen kita ya atau orang tua kita itu mereka nggak kategori sukses gitu loh. Bisa jadi mereka yang mungkin yang pamer kayak gitu, mereka ketika pulang ke rumah mereka nggak begitu digubris oleh anaknya gitu, tetapi bagi mungkin ibu bapak dosen kita ketika datang ke rumah itu wah gitu ya. Nah sebagai anak muda kita jangan keliru gitu untuk mana suksesnya itu apa sih gitu. Nah kemudian tadi angka cukup ya, angka cukupnya kita itu berapa gitu. Nah itu harus clear di awal teman-teman. Yang ketiga adalah apa namanya, keberkahan di proses gitu. Nah bukan berarti ini mentang-mentang saya ngomong sama teman-teman di kampus UMS, saya ngomong kayak gini, enggak. Tetapi saya, bagi saya sudah menemukan guru saya siapa atau mentor, kemudian framework bisnis saya itu dengan apa gitu. Nah, guru saya Mas Jaya Setiabudi. Nah, Mas Jaya dengan Bisnis atau UB itu mengajak kami untuk itu harus kita benahi di awal gitu. Nah, oke, ketika itu sudah clear teman-teman, kita harus mengawalinya dengan tadi kita memilih bisnis potensialnya itu apa yang menjadi kebutuhan di market itu gitu. Kalau kita sudah nemu itu, kita akan lebih enak gitu. Nah, ada 7 formula atau urutannya gitu. Nah, itu ada bab sendiri, tetapi intinya adalah teman-teman
jangan mudah terlena dengan, wih, bisnis itu ada contoh nih, ada pelatihan soal packaging. Wih, berarti bisnis itu harus kita awali dengan kemasan nih. Enggak gitu. Wih, ada pelatihan soal merek, berarti bisnis itu kita harus mengawali dengan mendaftarkan hak mereknya dong. Enggak juga gitu. Oh, bisnis itu harus nah, kalau bagi teman-teman nih yang mau mengawali bisnis, pertama yang penting adalah tahu dulu produk produk yang kita pilih. Pertama apa ya, pasar potensialnya kita harus tahu, ya kan? Pasar potensialnya siapa? Siapa yang mau kita garap? Oke. Setelah kita tahu, yang kedua adalah kita bikin produk kita itu betul-betul ngangenin dulu gitu. Yang ketiga itu baru soal kemasan dan juga soal merek yang ngetop dan lain sebagainya ya. Analoginya gini, kalau kita punya teman-teman mau ngalih bisnis gitu ya, contoh bisnis keripik gitu ya, jualan keripik gitu, teman-teman sudah, wah mungkin teman-teman sudah 1 tahun lebih memikirkan namanya apa ya, cari wangsit, cari berdoa, sebagian macam-macam gitu, akhirnya, saya udah ketemu namanya nih gitu. Kemudian, wah kemasannya harus saya perbagusin nih gitu. Kemudian ketika di tes pasar, nggak laku atau karena katanya kurang enak gitu. Nah, ketika kita sudah terlanjur persepsi pelanggan di benaknya mereka, contoh mereknya Asini gitu ya, Asini gitu. Jangan makan asini tuh, nggak enak tuh, udah pokoknya jangan makan itu. Nah, ketika teman-teman sudah perbaiki kualitas produknya, sudah ini sudah lebih enak, tapi orang sudah terlanjur berada di benaknya itu bahwa asin itu nggak enak, betul ya? Itu artinya teman-teman kalau ngawali jualan, itu jualan pakai yang simpel aja, nggak apa-apa, pakai plastik, mungkin plastik, ya plastik transparan, no problem, kasih tulisan aja, ini apa, ini rasanya apa, udah, tujuannya apa? Ngetes pasar. Justru waktu ngetes pasar di situlah kita nanti akan dapat banyak masukan gitu. Ini kurang asin nih, nggak sesuai namanya gitu misal gitu. Oh ini kurang banyak nih, oh ini kurang ini nih. Ya udah, kita sambil perbaiki, ketika kita sudah mulai mantap, baru kita tes pasar, oh ini enak nih, ada lagi nggak, mau pesan banyak dong? Oke, kita mulai perbaiki kemasannya. Oke. Merek nggak di awal Mas, merek boleh di awal, tapi toh kan nanti merek bisa aja diubah-ubah. Boleh jadi merek yang kita pakai itu nanti banyak yang serupa gitu. Merek yang sudah bagus pun kalau kita juga kalah mendaftarkan merek ke perusahaan besar, kemungkinan besar kita akan kalah dibandingnya gitu. Jadi maksudnya step-stepnya itu harus kita lalui gitu, Salis. Ya Mas, terima kasih untuk jawabannya. Terus nih Mas, kan Mas Rio ini usahanya ada banyak ya. Nah, kira-kira kalau boleh tahu dari beberapa usaha yang Mas Rio tekun ini, yang kira-kira omsetnya paling menjanjikan itu yang mana ya Mas ya? Itu. Keagenan ekspedisi. Karena keagenan ekspedisi ini sudah kami awali sejak di 2018 pertengahan tadi kan. Sementara kalau yang Delivo yang kami rebranding ini baru 5 bulanan yang lalu gitu. Gitu. Gimana sih cara Mas ya untuk manage keuangan ketika berbisnis itu supaya itu tetap balance gitu loh Mas, biar bisa berjalan dengan lancar gitu. Oke. Nah, di awal saya menyadari bahwa saya lemah dalam hal keuangan. Ya, untuk itu kenapa saya merekrut satu tim khusus untuk dia menangani keuangan gitu. Nah, kenapa keuangan ini menjadi hal yang sangat penting? Tetapi sekali lagi si owner dia minimal harus ngerti, ya harus ngerti, harus bisa ngebaca laporan keuangannya, harus mengerti ini mana yang harus dibenahi atau kurang benar. Itu minimal kita harus ngerti. Tapi yang jalanin memang saat ini orang lain gitu. Nah, sekali lagi kenapa penting dan juga harus dipisahkan mana itu adalah uang-uang personal, mana itu uang dari perusahaan. Dengan begitu kita bisa tahu, evaluasi bulan lalu kita mendapatkan pendapatan sekian, kita bisa mengalokasikan sebagian persennya itu untuk kegiatan sosial, kegiatan marketing, kegiatan
bonus dan lain sebagainya. Nah itu ketika keuangan kita bagus, gitu. Untuk Salis sudah ya? Ya, sudah Mas Felix, silakan dilanjut. Wah, menarik sekali nih strategi yang digunakan Mas Rio tadi, teman-teman. Kira-kira Mas, kalau strategi yang digunakan tadi kan saat sebelum terjadinya pandemi ya Mas ya. Nah, kalau di masa pandemi ini Mas, adakah perubahan strategi Mas? Oke, masa pandemi yang mana banyak orang dianjurkan untuk WFH ya kan, kerjanya di rumah aja. Justru karena kami sudah sebelum pandemi sudah mengawali itu, ini makin kami kencengin gitu. Kalian teman-teman silakan cukup di rumah aja, ngontak kami yang ngambil paketnya gitu. Jadi dan karena niat utama kami ingin membantu, jadi yang kami ambil itu tidak ada batas minimal, mereka paketnya cuma 1 orang pun tetap kita ambil. Kan beberapa teman-teman mahasiswa di daerah UMS pun juga sama, karena kan saya tinggalnya juga dekat sama UMS ya. Ketika yang minta di pick up atau dijemput cuma 1 paket atau uangnya kayaknya ini sebenarnya hitung-hitungannya kita malah rugi di perjalanan, itu bagi kami no problem, karena tujuan kita pengen ngebantu, toh juga yang lain-lain kirimannya mereka gede atau besar gitu, jadi bisa saling menutup. Nah jadi yang pertama kita memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk cukup nunggu di rumah, kami yang jemput paketnya gitu. Yang kedua, kita mengerti nih sekarang kan behaviornya orang itu sudah beralih. Cek aja teman-teman kalau datang ke mall berapa persen pengunjung yang datang gitu ya, berapa persen juga mereka perusahaan-perusahaan yang masih survive gitu atau masih bisa bertahan gitu. Itu artinya kebutuhan akan mereka itu online itu akan makin besar gitu. Nah, itu yang kami tangkap gitu. Berarti mereka akan mencarinya lewat apapun itu. Ada lewat sosial media, ada lewat sosial chat, ada lewat Google Search gitu. Nah, itu yang kami harus dominasi gitu ya. Nah, jadi itu kenapa kami ada tim marketing online sendiri gitu. Jadi bagaimana untuk memancing mereka yang kayaknya mereka bakal butuh jasa kami nih gitu. Nah itu yang kami gali, kami ya berguru ke sana gitu ya. Ya tujuannya apa? Biar kami punya tools atau punya senjata yang bahkan kami aja yang punya gitu. Kalau yang lain nanti sudah punya, kami harus punya senjata lain. Itu yang mindset di kami gitu. Nah, tambahan lagi, karena di masa pandemi kayak gini tuh makin banyak orang yang tertarik buka jasa ekspedisi, kami meng-create Delivo ini tidak sekedar jasa apa ya, 1 pintu untuk semua ngambil paket, enggak, tetapi kami buka kemitraan. Kemitraan ini yang datar kami nggak pernah keluar-keluar, mulut ke mulut gitu, tapi data udah banyak, tapi kami masih membatasi. Mungkin tahun ini targetnya paling cuman ya 2-4 aja sih targetannya. Meskipun yang request aja saat ini sudah lebih banyak daripada itu. Baru 2-3 bulanan ini aja sudah. Ini kalau maksudnya gini sih, kan kita meskipun masih muda, apalagi gitu loh yang mau dicari ya, maksudnya nomor 1 udah beberapa tahun ini nomor 1. Apa ya, masa iya kita mau kayak, buka kelas silahkan mau ini bayar gitu, masa gitu. Ya udah akhirnya kami karena banyaknya permintaan, kami ini baru ambil 2 mitra nih yang mereka itu punya tempat, udah cukup mereka cukup buka jasa itu ke tempatnya dia, nanti kami cek di sana itu nanti ekspedisi apa nih yang masih memungkinkan gitu. Akan dampingi mereka, akan support mereka sampai mereka itu ya segera balik modal. Ya enggak balik modal itu maksudnya mereka yang nyewa tempat kayak gitu kan, mereka
butuh segera balik modal tuh, mereka yang beli peralatan kayak gitu. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi karena di masa pandemi banyak mereka yang tertarik, nyatanya dulu 2018-an itu seingat saya yang buka agen ekspedisi yang sama itu cuman sekitar 13 sampai 15 orang. Hari ini data menyebutkan lebih dari 160 yang buka keagenan. Itu artinya persaingannya makin banyak gitu. Ya alhamdulillah kami masih nomor 1, tetapi kue itu kan makin terbagi banyak gitu. Nah, makanya bagaimana cara mengikatnya, yang padahal kantor kami itu tidak menawarkan sesuatu yang bombastis, terutama dalam besaran diskon. Tapi kenapa pada masih mau tertarik atau masih pada mau loyal ke tempat kami? Kami punya strategi tersendiri gitu. Terlepas itu bagian dari strategi, tetapi ya memang kami pengen membangun hubungan personal psikologis itu kepada para pelanggan gitu. Yang dengan begitu kita hubungannya bagus, enak gitu. Itu barangkali contohnya, Felix. Ya, gitu ya Mas. Menarik Mas. Kalau ini Mas, bedanya usaha Mas Rio di saat masa pandemi ini dengan masa saat-saat normal. Mungkin tadi sudah dijelaskan Mas Rio sedikit, tapi mungkin bisa lebih rinci lagi Mas. Oke, ini kondisi usahanya atau pilihan usahanya? Kondisi usahanya Mas. Oke. Sekali lagi, kalau ekspedisi sesuai prediksi memang bahwa usaha ekspedisi ini masih survive, masih bisa mampu bertahan gitu. Tetapi karena banyaknya yang buka dan bermunculan ekspedisi yang serupa, sehingga tentu menggerus kan. Nah, tetapi apa yang kami bisa tetap lakukan gitu, karena di masa pandemi itu kami bisnis tetap ada trial errornya, tetap apakah setiap kebijakan yang saya pilih itu selalu benar, nyatanya enggak juga. Jadi di masa pandemi saya saya pikir dengan melipat dengan faktor kali ya, dengan memperbanyak cabang akan lebih bagus gitu. Jadi di masa pandemi saya buka 3 sampai 4 cabang baru gitu. Yang satu itu cuman mampu bertahan 6 bulan, yang satu ini sedang masa mau saya lepas gitu. Ada di BTC, ada di HTC, ada di Semanggi, ada di Purwokerto, ada di daerah Tugu Lilin gitu. Nah, ternyata saya harus belajar sendiri gitu dari setiap kebijakan yang saya ambil gitu. Nah, jadi itu juga salah satu yang kondisi yang saya sempat lalui gitu. Itu kenapa saya berpikir kayaknya nggak perlu kayak kita menang-menangan sendiri nih, mending kita kayak ngajak yang lain yang mereka itu memang tertarik mau buka ekspedisi, mereka yang mau jadi mitra kami, mereka nanti akan kami dampingi sepenuhnya, mereka bisa mendapatkan pendapatannya, kita share profit aja. Nah, itu yang saat ini kami lakukan. Jadi meminimalisir resiko bagi kami, jadi kami mengubah fixed cost menjadi variable cost, itu yang penting juga. Masa pandemi ini yang paling penting di situ. Fixed cost itu apa? Biaya-biaya yang pasti harus kita keluarkan gitu. Ini satu contoh nih, dari kantor yang di Solo aja kita yang kami miliki aja ada 11 SDM. Minimal UMR, belum bonus-bonus dan lain sebagainya. Nah, itu sudah berapa sendiri per bulan yang saya lakukan. Itu fixed cost semua. Saya dulu nggak membayangkan bakal ada pandemi gitu. Nah, untuk itu wajar ketika banyak di luar sana pabrik 1,
seluruh karyawannya di PHK dan sebagainya, karena perusahaan sudah sulit mendapatkan keuntungan dan beban atau biayanya itu tinggi gitu. Nah, tetapi alhamdulillah kami belum pernah ngeluarin satu karyawan pun dan belum pernah mengurangi Rp1 pun besaran gajinya gitu. Artinya gimana caranya bukan mereka yang dikorbankan gitu, tetapi jelas pendapatan di kami turun gitu, tapi pendapatan masa pandemi awalnya kami tetap kencang gitu, kami masih bisa di 400-an lah gitu secara omset satu kantor ya yang di Solo itu, tetapi pandemi seperti ini 5 bulanan ini itu cuma di angka 200-an gitu. Nah, tetapi bagaimana tim ini tetap bertahan? Karena saya ngapain harus ngeluarin mereka? Dari secara bisnis masih untung kok, ya memang berkurang gitu. Nah, konsekuensinya ya ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin sedikit terkikis. Nah, itu kan kondisi juga ya. Nah, jadi untuk itu yang fixed cost tadi saya ubah jadi variable cost gitu. Apa variable cost-nya? Saya nggak harus punya tempat sendiri, bukan SDM saya yang nunggu di situ, bukan saya harus membeli perlengkapan sendiri, tetapi mitra gitu. Tetapi saya tetap dapat meskipun nggak banyak gitu. Tetapi dari situ tujuan untuk ngebantunya dapat, mereka juga dapat dan semuanya tetap bisa berjalan gitu. Itu sih. Kalau dari promosi Mas, promosi apa sih Mas yang dilakukan Mas Rio saat masa pandemi ini Mas? Promosi kami selama ini cuma online aja, kami belum melakukan offline sama sekali. Saya terakhir melakukan offline itu ya itu cuma di tahun pertama gitu. Ini kan tahun keempat berjalan ini ya. Tahun pertama itu pun cuma sebentar gitu. Nah, habis itu nggak pernah kami melakukan promosi offline, yang ada promosinya online. Promosi online itu bisa ditarik dari mana saja, ya dari behavior-nya customer gitu ya. Customer behavior-nya itu mereka biasanya nyarinya ekspedisi itu lewat apa? Contoh, oh lewat ekspedisi kok, maaf, lewat Google kok, Google Search. Ya udah, bagaimana caranya agar tampilan pertama ketika teman-teman bisa cek, misalnya teman-teman buka Lion Parcel Solo. Nah, itu tempat kami itu yang dominan berada di halaman pertama tersebut gitu. Oh, terus mereka nyarinya di apa ya? Contoh di IG sekedar pengen tahu gitu, beneran nggak sih ini gitu. Mereka cek, oh aktif kok gitu. Mereka nyari di web, oh ternyata ada, kayak gitu. Itu yang saya lakukan. Jadi marketing online. Seberapa besar Mas pengaruh usaha Mas Rio saat pandemi ini kepada masyarakat sekitar Mas? Oke. Nah, seberapa besar ini memang kami terus berupaya ya. Yang pertama kami jadi saya sendiri itu punya apa ya, impian gitu bisa seperti beberapa teman saya yang punya SDM tuh bisa 100, 200, bahkan lebih dari itu kayak gitu. Tapi dari bisnis ekspedisi apakah bisa gitu? Ya karena yang ada cuman satu kantor itu hanya beberapa. Nah, kemudian yang saya lakukan adalah gimana caranya kayak tadi variable cost-nya itu saya pengen lebih banyak itu. Nah, jadi secara SDM terserap gitu ya. Meskipun belum mampu nyerap banyak, kalau semisal saya atau semisal orang lain bikin pabrik baru gitu, menyerap 1.000 orang itu luar biasa gitu ya. Nah, kemudian bagi pelanggan sendiri mereka termudahkan itu sih. Mereka yang masih ragu untuk keluar rumah gitu ya, udah nggak perlu ragu, kontak kami aja, barang bisa kamu taruh di luar, kami bisa ngambil langsung, udah resi kami kirim, bayarnya transfer, udah selesai. Enak malah, bahkan juga kami kasih potongan gitu, diskon kadang gitu. Itu sih, itu barangkali setidaknya membantu meringankan apa ya, tugas
bagi masyarakat. Kalau di bisnis Mas Rio sendiri, pernah tidak Mas tertarik menggunakan jasa promosi influencer? Terutama saat pandemi seperti ini Mas? Ya, influencer pernah saya lakukan itu bahkan 2 tahun lalu kalau nggak salah. Waktu itu saya sudah berpikir bahwa waktu itu kayaknya belum booming influencer bayar dengan tarifnya mereka gitu-gitu. Jadi influencer itu kami lakukan karena 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya sudah mempelajari bahwa online itu bukan lagi keharusan gitu. Bukan lagi kebutuhan gitu ya. Tetapi menjadi sebuah keharusan gitu. Sehingga online yang seperti apa? Online yang video gitu. Oke. Online yang video itu bisa apa? Oh, bisa story. Kalau story mungkin kan ke influencer gitu kan, atau bisa video gitu. Jadi sudah 2 tahun lebih yang lalu sebelum ada pandemi kami sudah ngelakuin itu. Sehingga stok video kami sudah lumayan banyak untuk saat ini. Alhamdulillah bisa merekrut yang bisa ngotak-ngatik bikin video itu bisa lebih bagusan. Nah, itu kami lakukan gitu. Jadi sekali lagi influencer itu kalau di komunitas kami itu lebih dianjurkan daripada ngiklan ke Facebook, ke Instagram yang larinya ke sana tuh ya. Ke Lekmak gitu ya. Ke Pak Demak. Gitu. Karena kan kita lebih beda kalau influencer ya. Kalau kita itu influencer kan otomatis itu adalah orang Indonesia sendiri, uang itu akan lari ke mereka dan mereka nanti kalau belanja kebutuhan ya ke Indonesia lagi gitu. Tapi kalau kita itu iklannya ke mereka, ya yang diuntungkan mereka lagi gitu. Kalau mereka nanti larinya ke yaitu Mbah Wahyudi gitu. Nah, itu yang kita pengennya merah putih gitu. Semoga bisa diterjemahin ya kata-kata kode tadi. Ya, silahkan ada yang mau nanya lagi. Oke Mas Rio, sekarang kan tadi sudah dijelaskan ya Mas ya, Mas Rio sedikit tentang jatuh bangun mungkin dan beberapa kendala dari sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Mungkin menurut Mas Rio ada nggak sih kendala yang paling sulit diatasi dan mungkin Mas Rio juga bisa mengasih tahu untuk teman-teman semua gimana caranya menindaklanjuti tindakan kendala tersebut gitu Mas Rio. Oke, kendala kan selalu ada. Saat ini ini contoh ya, ini simple. Di kantor kami ini baru berjalan 1 bulan ini sih, kami melakukan namanya zikir jama'i setiap pagi jam 8. Jadi kita lewat alhamdulillah ya pakai Google Meet juga kita ngelakuin itu gitu. Kalau di SDM maksudnya keikutsertaan mereka, aduh Mas baru bangun gitu. Ini nggak tahu mereka. Nah, tim saya kebetulan ya seumuran teman-teman gitu. Dominan mereka statusnya adalah mahasiswa semester akhir atau baru lulus atau mereka ada 1-2 yang masih sedang kuliah juga. Nah, apa yang menjadi tadi kendala gitu atau ya kendala lah ya, bisa dibayangin anak muda gitu ya, yang saya harapin dari mereka apa sih, anak muda kan yang saya harapin ngomongnya lebih nyambung, terus ide-ide kreatif itu akan lebih bagus lah gitu ya. Cuman memang egonya kan tetap masih tinggi ya kan, mahasiswa gitu kan ya. Memang nggak mudah, tetapi di awal saya sudah mengondisikan mereka dengan, saya kan dulu pernah mendampingi Pak Andrew Wongso 4,5 tahun kayak kuliah ya, karena di situ saya memang kuliah ilmu kehidupan gitu. Nah, kita harus keras pada diri sendiri gitu. Nah, tapi saya di awal ngasih tahu ke mereka, mau nggak
gitu ya, itu dibentuk gitu. Meskipun sisi negatif saya adalah kurang bisa tegas, apa ya, yo wong Jawa nih cek dominan gitu loh, sehingga apa ya, yang padahal ketegasan itu penting bagi anak muda, apalagi mahasiswa, untuk menapak kehidupan baik lulus kuliah maupun nantinya kalau di dunia kerja atau dunia apapun itu, kalau mereka pengen dunia bisnis apalagi ya. Nah, kendala-kendala sebenarnya nggak cukup berarti, hanya saja saya selalu mengembalikan bahwa setiap permasalahan yang ada itu mesti muaranya itu dari si owner-nya gitu. Contoh saat-saat ini itu kan kayak kemarin kan kebetulan saya punya kesempatan untuk nyetirin guru bisnis saya yang sedang roadshow, bukan roadshow sih, silaturahim dari beberapa kota, ada program namanya Juragan Ngaji gitu. Nah, ya di situ kesempatan saya untuk konsultasi gitu. Nah, Mas saya turun nih pendapatannya gitu, lebih pada apa ya, dan saya kayaknya secara SDM ini terlalu banyak ini gitu. Terus karena saya sendiri memang nggak begitu banyak terlibat gitu. Saya paling kalau ke kantor sebelumnya loh ya, sebelumnya itu berarti sudah mungkin 1 tahunan atau 2 tahunan ini gitu. Paling ke kantor itu cuman 1 sampai 2 jam. Sekedar untuk saya pengen lihat, bahasa saya ke teman-teman tuh, saya pengen lihat seperti apa sih ekspresi teman-teman hari ini, atau pakai kostum apa dan sebagainya. Terus kemudian ngambil HP dan juga ngambil uang gitu sih. Nah, celetukan guru saya bilang, "Terus sisanya buat apa?" Oh iya juga ya. Saya ngapain aja selama ini? Iya sih, saya di rumah gitu. Di rumah saya belajar gitu. Belajar sana sini, tetapi belajarnya kan lewat online gitu. Kenapa enggak saya lewat online-nya itu saya pakainya di kantor, saya bisa lebih membersamai, saya bisa lebih mendampingi mereka, gitu-gitu sih. Itu satu contoh ya. Jadi permasalahan itu kebanyakan berawal dari si owner. Owner yang kurang tegas itu tentu akan berdampak, owner yang kurang mendampingi itu tentu akan berdampak. Nah, kalau permasalahan lain, enggak sih. Jadi, permasalahan lain tuh ini nggak tahu masalah atau enggak ya. Jadi, sebelumnya saya sempat berpikir bahwa, mulainya dari 6 bulan yang lalu, saat kami turun itu, dari yang 400-an jadi 200 itu, banyak kami mendengar, pelangganmu diambil itu, pelangganmu diambil itu, pelangganmu ditawarin diskon lebih gede dari si itu. Saya ngomong sama teman-teman, nggak apa-apa, biarin aja. Waktu itu momen puasa katanya gitu ya, momen puasa, nggak apa-apa, ini bulan Ramadan, wes ikhlasin aja gitu, kita tetap jalan. Nanti kita coba setelah Ramadan mungkin kita akan ambil tindakan gitu. Nah, setelah bulan Ramadan ke sini saya lebih memilih untuk lebih apa ya, karena saya kemudian menyimpulkan bahwa definisi kompetitor itu siapa sih gitu. Kompetitor itu bukan berarti mereka yang selain kantor kita itu kompetitor gitu. Nah, saya memaknai kompetitor itu adalah mereka yang beda value-nya dengan kita. Mereka yang menghalalkan segala cara, mungkin gitu ya, mereka yang mainnya itu ugal-ugalan, misalnya. Nah, itu bagi saya itu kompetitor. Sementara saya itu nggak punya apa ya, siapa yang dijadikan sebagai kompetitornya. Baru setelah 3 bulan yang lalu nemu tuh siapa kompetitornya yang ugal-ugalan tadi. Ternyata yang selama ini kami anggap sebagai apa ya, kayak bapak sendiri, ini definisi kompetitor nih gitu, sehingga punya hasrat lagi. Jadi sebenarnya kalau di kita itu penting sih adanya kompetitor gitu, dan dari situ kita bisa punya hasrat ya, desire kita
akan apa ya, menuntun kita untuk kita itu lebih greng gitu, lebih greget lagi gitu. Itu barangkali, Ratna. Ya Mas, mungkin ya beberapa kendala mesti juga perlu dapat diselesaikan dari beberapa solusi ya Mas ya, masih bisa diatasi. Dan juga bisa buat pelajaran buat teman-teman semua, setiap usaha mesti juga ada kendala, ada masalah, seperti itu ya Mas Rio ya? Ya, betul. Iya. Oke, bisa lanjut teman saya aja ya Mas ya, untuk menanyakan pertanyaan selanjutnya. Oke. Oke. Oke, tadi kan kita udah bincang-bincang ya Mas, tentang usaha, tentang bisnis, lalu strugglingnya di dunia usaha, sampai memodifikasi strategi yang ada gitu. Dan masih ingat gitu, tetap ingat sama yang di atas gitu ya Mas ya, masih zikir bareng, terus ada fondasi bisnis berkah juga, itu keren banget sih Mas, karena nggak semua usaha seperti itu gitu. Nah, kalau dari Mas Rio sendiri nih, motivasi diri sendiri untuk memulai usaha itu gimana Mas? Kenapa nggak kayak kerja kantoran aja gitu Mas? Oke. Sejak awal waktu sebelum masuk kuliah memang sudah pengen jadi seorang entrepreneur gitu. Karena apa ya? Karena kita bisa kan waktu itu sesimpel sih yang saya dengar dari kebanyakan orang, sebaik-baiknya orang itu yang bermanfaat bagi orang lain kan kayak gitu. Kalau saya kerja otomatis ya bermanfaat sama si bosnya doang mungkin gitu ya. Atau saya dan keluarga sendiri gitu. Tapi kalau kita itu bisa memberikan manfaat itu lebih banyak orang, kenapa enggak? Nah, waktu itu kenapa memilih menjadi seorang entrepreneur. Nah, entrepreneur yang seperti apa? Entrepreneur yang apa ya? Menjadi leader atau menjadi owner atau bos mungkin gitu, itu juga tantangan tersendiri gitu. Karena kita akan jadi role modelnya teman-teman di bawah kita gitu. Nah, jadi setiap kebijakan yang kita lakukan itu harus apa ya, nanti bisa diduplikasikan gitu. Karena itu nanti akan juga berpengaruh gitu. Nah, jadi dari pilihan menjadi seorang entrepreneur ini bisa melatih diri, mengasah diri menjadi pribadi yang harus lebih baik gitu. Dengan apa tuh? Contoh ya, kita itu dari kita entrepreneur, ya mungkin waktu kita apa ya, yang lain rekreasi, kita mungkin nggak bisa rekreasi, tetapi yang lain kerja, justru kita bisa rekreasi, contoh gitu mana. Itu hal yang biasa. Apakah saya nggak pernah bekerja? Saya pernah bekerja. Tetapi bekerja yang waktu itu memang sekadar dimintain tolong gitu. Jadi waktu itu, nah disitulah kerugian terbesar juga saya waktu masih kuliah, waktu itu di tahun 2010-2011 saya lupa pastinya. Saya sebagai anak muda apa ya, karena waktu itu ikut ya saya sebutan ya EU, nanti teman-teman cari tahu sendiri aja itu EU apa. Mindset kami adalah semakin banyak utang semakin bagus. Aduh, parah waktu itu. Dan komunitas itu besar banget di Indonesia bahkan gitu. Tetapi sisi positifnya adalah jadi lebih berani untuk buka usaha. Nah, waktu itu nyewa ruko di sebelah Solo Paragon gitu, B-nya besar gitu. Terus kemudian apa ya? Sehingga waktu itu di awal-awal dimintain tolong karena di situ sebelahan sama senior saya gitu. Senior saya itu bisnisnya sekolah modeling. Sekolah model ya. Nah, gitu saya dipasrahin jadi HRD gitu. Ya udah jadi tempat curhatnya para karyawan di situ gitu. Tapi cuma 2 minggu gitu. Saya waktu itu karena masih egonya masih terlalu tinggi ya. Baru 2 minggu saya bikin surat pengajuan diri, bahasanya bukan pengunduran diri ya. Sok-sokan banget nih namanya masih mahasiswa gitu. Habis itu 2011 saya hijrah ke Jakarta,
saya mendampingi Pak Andri, apakah itu bukan kerja? Statusnya kerja, meskipun saya kayak nggak merasa kayak saya kerja, karena itu sesuai dengan passion saya banget gitu. Saya waktu itu sempat menuliskan impian saya pengen jadi seorang motivator dan atau pengusaha muda gitu. Nah, ketika waktu itu lulus kuliah, waktu itu pengen hijrah ke Jakarta, tiba-tiba senior itu ngubungin ada 2 orang yang tertarik gitu sama saya, minta CV itu dikirimin. Saya isi khorohin waktu itu, saya pilih Pak Andri. Yang satu yang nggak saya pilih itu yang sekarang jadi Pak Menparekraf gitu, Pak Sandi gitu. Nah, waktu itu saya kerja, tetapi saya belajar lebih banyak gitu. Karena yang namanya kerja itu juga ada konsekuensinya loh teman-teman, banyak besar juga gitu. Bisa jadi teman-teman akan dibodoh-bodohin, karena bukan lagi mahasiswa ya. Kalau mahasiswa kan serba permakluman, nggak apa-apa gitu. Kalau kerja itu sudah dunia real. Kalau kita berbuat kesalahan, tentu perusahaan dirugiin gitu. Suatu contoh ya. Meskipun saya ngerasa nggak pernah punya, seingat saya nggak pernah bikin kerugian ke perusahaan, tetapi karena saya mendampingi Pak Andri Wongso, motivator ya, yang dibayar 75 juta 2 jam ngisi gitu ya. Dan jadwal kami sebulan 8 sampai 15 kali gitu ya, bisa dihitung. Yang asistennya cuma 1 orang ya saya gitu. Selalu dampingin seminar, syuting, meeting baik itu di luar kota maupun luar negeri, ya kami harus benar-benar bisa saya sebagai asistennya Pak Andri harus 1 langkah di depannya beliau gitu dalam hal apapun. Dari situ saya terbentuk polanya. Makanya bagi teman-teman, apakah harus menjadi seorang entrepreneur? Enggak juga sih. Pengen sukses bisa lewat 2 jalur sebagai seorang profesional, bisa jalur sebagai seorang entrepreneur gitu. Kalau teman-teman pengen betul-betul suksesnya lewat jalur profesional, ya teman-teman harus gali betul, teman-teman harus benar-benar ahli, pinter di bidangnya gitu. Kalau teman-teman kayaknya agak susah itu, ya wes jadi entrepreneur aja gitu. Nah, apakah menjadi seorang karyawan itu nggak keren? Ya keren juga. Atau juga teman-teman bisa bisa belajar dari situ. Bahkan mungkin teman-teman juga perlu belajar, tapi jangan kelamaan gitu ya. Kayak saya waktu itu 4,5 tahun tuh juga kelamaan gitu. Tapi kan saya sebelumnya juga ninggalin utang teman-teman. Ya kan, di 2010 waktu itu ninggalin utang, tapi alhamdulillah beberapa bulan udah ketutup. Tapi ya alhamdulillah juga bisa kayak daftarin haji orang tua dan lain sebagainya gitu. Cuman saya kategorinya kelamaan. Kelamaannya karena saya udah 3 kali waktu itu sama Pak Andri pengen keluar nggak diizinin gitu. Akhirnya saya punya alasan untuk keluar gitu. Waktu itu saya dipasrahi itu amanah untuk megang organisasi di Solo. Tapi kalau Pak Andri kalau ditanya, Rio kok keluar gitu, mau kawin gitu, mau nikah maksudnya gitu ya. Padahal ya belum gitu. Nah itu satu contoh ya. Jadi sebenarnya kerja penting nggak? Kalau memang di situ teman-teman bisa belajar banyak, silahkan gitu. Tapi ini data ya, data dari SDC, Skill Development Center, yang di situ tuh mewadahi semua SKPD atau birokrasi di Surakarta, bahwa ternyata keinginan Wong Solo itu ternyata mereka itu lebih pengen jadi seorang entrepreneur, teman-teman. Jadi kalau saat ini yang lagi viral itu idaman menantu itu adalah PNS gitu-gitu, nyatanya kecenderungannya saat ini tuh lebih banyak pengen jadi seorang entrepreneur gitu. Nah, itu kembali kepada kita masing-masing. Ini kepanjangan aku jawabnya, Rina. Gak apa-apa Mas, santai aja Mas. Berarti ini itu ya Mas, didorong sama passion sama kemauan ingin belajar gitu ya Mas ya? Okay.
Terus nih Mas, kadang kan orang kalau misalkan mau memulai suatu bisnis, kadang ada ketakutan-ketakutan gitu ya Mas. Takut nggak berhasil lah, takut nggak balik modal, dan sebagainya. Nah kalau Mas Rio sendiri, apa sih Mas yang membuat Mas Rio yakin nih bahwa usaha ini bakal sukses atau berjalan lancar gitu Mas? Yang membuat yakin, ya harus kita yakinin. Kenapa harus kita yakinin? Karena kita sudah tidak lagi sendiri. Kalau kita jadi pengusaha, kan ada tim di bawah kita. Nasib mereka ada di pundak kita gitu. Jadi ya kita harus berusaha semaksimal mungkin agar bisnis kita itu bisa sukses atau berjalan dengan baik. Nah, kenapa kita apa ya, memilih untuk itu gitu? Karena kalau saya sih waktu itu ya, meskipun tadi setelah saya mempelajari fondasi bisnis berkah juga nggak harus melulu begitu sih pandangannya. Tapi waktu itu kalau saya mau menjalankan aktivitas itu saya ngelihat dulu nih biasanya dulu loh ya, ya masih agak ya masa iya sepodo sih kalau aku ngomong masa jahil sekarang ya masih jahil gitu. Waktu itu melihat 10 orang terkaya di Indonesia gitu kan ya. Ada nggak profesi yang mereka itu kerja dimanapun itu? Oh nggak ada gitu. Mereka yang di agen asuransi nggak ada, di MLM apalagi gitu, di apa nggak ada, yang ada mereka jadi jalur sebagai entrepreneur gitu. Nah waktu itu kenapa saya menguatkan pengen jadi seorang entrepreneur karena itu sih ya. Tapi ya sekali lagi pandangannya tidak harus selalu itu ya. Saya sendiri juga apa ya, bukan berarti kayak ngedownkan diri, enggak, tetapi nggak tahu kenapa kayak memang nggak begitu pengen banget gitu. Kayak contoh nih, kamu pengen nggak misalnya kayak Raffi Ahmad gitu-gitu, nggak tuh gitu. Bahkan kalaupun punya kesempatan apakah tertarik seperti itu, nggak juga gitu. Pengen ya yang betul-betul bisa memberikan manfaat banyak orang aja gitu, sesuai dengan jalurnya masing-masing. Saat ini saya diamanai jadi entrepreneur, ya jadi entrepreneur gitu yang bisa dilakuin. Gitu sih, Erina. Oke, keren banget sih Mas. Nah, ini ya Mas, dengan segala liku-liku perjuangan dari Mas Rion ya, itu kan masih bisa bertahan nih sampai saat ini. Nah, itu kuncinya apa ya Mas? Kalau dari Mas Rion sendiri? Kuncinya kita harus punya mentor yang tepat. Yang kedua, kita harus memiliki framework dalam menjalankan bisnis. Sementara yang punya framework itu selama ini cuma ada 2. Frameworknya itu pelaku UKM, usaha kecil menengah, itu ada formula namanya framework bisnis pemula. Itu buka aja formulabisnis.id, di situ teman-teman bisa belajar semuanya gratis. Itu yang saya tanda kutip imani gitu, yang saya yakini selama ini. Yang kedua ada itu Mas Jaya Setabudi, guru saya. Ada juga frameworknya Pak Budi Isman, tetapi itu sebenarnya untuk perusahaan multinasional. Oke. Nah, pertama punya mentor yang tepat, kedua kita punya frameworknya ya. Bisnis harus kita punya frameworknya. Framework itu tujuannya apa? Biar kita nggak loncat-loncat belajarnya gitu. Ngejalaninnya nggak loncat-loncat gitu. Nah, formula atau framework bisnis pemula ini diyakini cukuplah untuk membuat bisnis kita ya under 1M gitu. Kalau ngomongin soal angka ya, itu cukuplah belajar untuk itu. Kalau sudah 1M ke atas gimana? Nah, baru mungkin nanti kita butuh seorang apa ya, mungkin seorang coach ya, atau seorang konsultan untuk kita bisa merapikan ya sistem yang sudah berjalan. Kayak gitu sih. Itu aja mungkin ya, Lina. Oke. Nah, terus nih Mas, kira-kira pesan-pesan apa yang mau Mas Rio sampaikan untuk teman-teman yang sekiranya membuka usaha gitu Mas, kayak wejangannya gitu Mas? Oke, wejangannya simple sih, tanpa tapi, tanpa nanti.
Kenapa demikian? Tanpa tapi gitu. Kebanyakan kita, apalagi anak muda, apalagi mahasiswa, terlalu banyak alasan gitu. Terlalu banyak, aduh nanti jika kalau maka gimana ya gitu. Terlalu banyak alasan itu yang membuat dia itu stuck gitu, atau nggak banyak melakukan apapun gitu. Makanya habisin jatah gagalnya itu no problem gitu, itu bagus gitu. Saya ingat waktu itu Pak Dahlan atau Pak Yohanes Surya ya, waktu itu saya dipesan langsung dari beliau bilang, Rio, kalau saya dikasih kesempatan jadi anak muda lagi, saya pengen waktu masih muda itu saya dikasih kesempatan untuk jatuh sejatuh-jatuhnya sampai dasar gitu. Itu artinya sudah nggak ada kesempatan lagi untuk jatuh bagi dirinya gitu. Artinya yang namanya jatuh gagal itu hal yang lumrah di bidang apapun gitu loh. Jadi kalau kita itu khawatir takut untuk mengalami kegagalan, jangan-jangan kita nggak melangkah sama sekali gitu. Jadi semua jenis alasan itu hilangin kalau bisa, tanpa tapi, tanpa nanti. Kenapa tanpa nanti gitu? Itu artinya kan sesegera mungkin atau sekarang. Karena contoh nih teman-teman ya, teman-teman yang sudah mulai berumur atau teman-teman yang sebentar lagi mungkin mau lulus, apa teman-teman nggak ingin sih kayak kebanyakan yang lain yang mereka bahkan sekarang mungkin SMP kita dengar mereka itu sudah mulai dapat pendapatan gitu ya, atau seumuran kita mereka sudah mulai banyak penghasilan gitu, mereka bisa membantu banyak orang gitu. Nah, apalagi hidup itu cuma sekali gitu kan, ya kita harus punya, kalau perlu kita harus segera merevisi targetan hidup kita gitu. Dengan begitu kita bisa segera merencanakan kapan harus memulai gitu. Ya waktunya ya sekarang sebisa mungkin gitu. Nah makanya saya itu juga berpikir, dan saya kan melihat semua itu kayak berpola ya. Kayak anak muda atau mahasiswa nanti biasanya polanya seperti apa sih? Oh biasanya awalnya dikejar dalam hal sisi popularitas gitu dan sebagainya. Nanti setelah itu ke sana, mesti habis ke sana gitu. Nah saat ini tuh saya sedang berpikir saya bisa apa lagi ya, karena apa ya, kayak sekarang itu berpikir bagaimana biar bisa lebih banyak tanda kutip membantu banyak anak muda untuk bisa memiliki aktivitas mandirinya gitu. Nah itu sebenarnya saya juga dalam pikiran gitu. Apa perlu ya kayak contoh bikin tim-tim kecil gitu untuk mereka, kita bekali soal entrepreneurship, kemudian nanti kita kasih di situ loh, kasih tunjuk aja sih, di situ loh ada peluang, di situ ada peluang, kalau nanti butuh masukan bisa tanyain gitu-gitu. Itu yang saya pikirkan. Jadi sekali lagi tanpa tapi tanpa nanti. Gitu. Oke, tanpa tapi tanpa nanti ya Mas ya. Oke, terima kasih. Ini Mas Rio udah ngasih banyak banget insight buat kita, ngasih motivasi. Mungkin yang tadinya mau menunda-nunda usaha, kayak usaha kecil-kecilan kan mahasiswa pasti banyak celah untuk berusaha ya Mas ya. Mungkin masih bisa termotivasi untuk mau memulai usaha gitu ya Mas. Oke, terima kasih Mas Rio untuk waktunya. Ini kita udah ngobrol banyak banget, ilmunya udah banyak banget yang dikasih. Terima kasih sekali lagi Mas Rio. Sebelum ditutup mau foto bareng boleh Mas? Oke. Ini siapa yang foto? Atia? Aku. Terima kasih Mas Rio udah mau direpotin nih. Oke, terima kasih juga semua. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Terima kasih Mas Rio. Ya Mas. Ya Mas.